Sahabat YKB, sahabat ngulik Alkitab, kita jumpa kembali dalam program ngulik Alkitab yang punya keistimewaan, program ngulik Alkitab yang ditayangkan melalui channel YouTube YKB TV ini punya kekuatan pada eksposisi. Jadi sekalipun ada judul, namun kekuatan program ngulik Alkitab yang ditayangkan di channel YouTube YKB TV adalah kekuatannya pada eksposisi, sehingga sahabat dapat diperkaya sungguh bersama-sama nanti dengan narasumber yang akan menolong kita untuk melihat makna setiap teks tersebut dan tentu saja melihat relevansinya bagi kehidupan kita yang sehari-hari. Masih kita mengulik kitab Injil Yohanes, yaitu secara khusus episode kali ini kita akan mengulik Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 18. Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 18, dan yang akan menolong kita sebagai narasumber mengulik teks yang kaya ini di perikop yang diberi judul penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Saya mau sapa dulu by Zoom Bapak Pendeta Emeritus Mungki Asasmita. Bapak Pendeta Mungki, salam jumpa kembali. Ya, terima kasih. Salam jumpa juga. Salam sehat untuk semuanya. Yang satu di Jakarta, yang satu di Solo. Pak Pendeta, kita akan mengulik Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 18 dengan judul Mujizat Tak Selalu Berujung Tobat. Kita akan mulai saja, kita akan buka dalam doa. Mari Pak Pendeta dapat memimpin kita dalam doa. Baik, mari saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, kita akan memulai ngulik Alkitab pada saat ini dengan membukanya dengan doa. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang senantiasa boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Saat ini kami mendapatkan kesempatan untuk bersama-sama kami mempelajari firman-Mu di dalam program ngulik Alkitab ini. Kami memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan, biarlah kiranya dengan pertolongan Tuhan, maka program ini, ngulik Alkitab ini boleh menjadi berkat bagi kami semua, khususnya bagi anak-anak-Mu yang boleh mengikuti program ini. Terima kasih Bapa, mampukan setiap kami, baik Ibu Pendeta Santiani maupun juga hamba-Mu ini, untuk dapat menguraikan firman-Mu dengan sejelas-jelasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 18 saya akan membacakannya. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Mereka menantikan guncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu. Siapa saja yang pertama masuk ke dalamnya, sesudah guncangan air itu menjadi sembuh, apapun penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuan, aku tidak punya siapa-siapa untuk menurunkan aku ke dalam kolam itu ketika airnya mulai terguncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tikarmu dan berjalanlah." Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tikarnya dan berjalan. Hari itu hari Sabat. Karena itu para pemuka Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan kau tidak boleh mengangkat tikarmu." Tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tikarmu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tikarmu dan berjalanlah'?" Namun orang yang baru disembuhkan itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Ingat, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan terjadi yang lebih buruk lagi kepadamu."
Orang itu keluar lalu menceritakan kepada para pemuka Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Karena itu para pemuka Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Namun ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang dan aku pun bekerja." Sebab itu para pemuka Yahudi makin berusaha untuk membunuhnya, bukan saja karena ia melanggar peraturan Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Baik Pak Pendeta, di segmen pertama ini saya mau mengawali dengan judul. Judulnya ini mujizat tak selalu berujung tobat. Wah, kecenderungan secara umum kan kalau mujizat itu waduh menggemparkan, apalagi kalau dalam kebaktian dibuka ruang kesaksian, dia merasa hidupnya diperbarui karena ternyata Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Atau ketika ada orang menyaksikan mujizat besar lalu kemudian hidupnya katanya merasa dipulihkan. Tapi ini judulnya mujizat ternyata tak selalu berujung tobat. Ini menarik untuk sedikit-sedikitlah di-spill Pak Pendeta. Sebelum nanti kita akan lihat pasti teksnya ya. Mengapa Pak Pendeta memilih judul ini? Berkaitan pasti juga dengan teks yang kita baca. Iya, benar sekali Bu Santi. Jadi anggapan umum seperti itu. Dan bukan hanya anggapan, tapi keyakinan umum seperti itu. Bahwa ketika seseorang mengalami mujizat, maka pasti akan terjadi perubahan dalam hidupnya. Artinya hidupnya menjadi lebih baik. Ya. Tetapi toh di dalam kesaksian Alkitab, dan saya kira dalam kehidupan sehari-hari juga demikian, tidak selalu ternyata bahwa mujizat itu akan membawa seseorang kepada suatu pertobatan. Dan saya kira ini salah satu teksnya, meskipun kita bisa juga mengambil teks yang lain atau membaca teks yang lain. Misalnya di dalam Injil Lukas itu ada 10 orang kusta yang kemudian disembuhkan oleh Yesus, tetapi ternyata hanya 1 orang yang kembali kepadanya, 9 orang entah kemana. Itu juga menunjukkan betapa sedikitnya orang yang ketika mengalami mujizat, dia kembali kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Ya. Ada yang kembali, tetapi ternyata jumlahnya tidak sebanyak yang tidak kembali. Dan saya kira kalau kita nanti menggali teks Yohanes pasal 5 ini, kita juga ternyata melihat hal itu. Ya. Melihat betapa orang yang telah mengalami kesembuhan, ternyata tidak mengalami perubahan yang utuh begitu. Dia berubah karena dari lumpuh menjadi tidak lumpuh. Ya, ada perubahan, tetapi sebenarnya bukan sekedar itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, nanti kita akan melihat. Jadi sebenarnya kalau orang berpikir, oh kalau saya mengalami mujizat, pasti saya akan bertobat. Belum tentu juga gitu. Ya. Nah, kita nanti akan melihat, menggali lebih jauh apa yang sebenarnya bisa membuat orang sekalipun telah mengalami satu peristiwa luar biasa dalam kehidupannya, dia sama sekali tidak berubah dari sisi kualitas kehidupan. Ya, baik Pak Pendeta. Kita teks yang kita baca dan yang kita ulik ini kan dari Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 18. Injil Yohanes ada 21 pasal. Nah, kira-kira pasal 5 ini kalau dimasukkan dalam 21 bab dalam buku yang namanya Injil Yohanes ini, bab 5 ini bicara tentang apa secara umum dan kaitannya dengan beberapa bab yang lain? Ya, jadi dari 21 pasal Injil Yohanes itu kita bisa membagi menjadi 4 bagian. Yaitu yang pertama, bagian pertama itu pendahuluan, di mana di situ dibuka Injil Yohanes memperkenalkan siapakah Yesus itu. Ya. Pada mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu Allah, dan selanjutnya dengan uraian dan sebagainya. Lalu masuklah bagian yang kedua, yaitu mulai dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai dengan pasal 12 ayat 50. Nah, ini
banyak ahli yang memberi judul bahwa bagian ini bisa disebut sebagai kitab tanda-tanda, ya. Jadi kata mukjizat itu di dalam Injil Yohanes sebenarnya dipakai sebuah kata Yunani yang artinya adalah tanda, ya. Hanya dalam penerjemahan muncullah atau di situ ada pengaruh upaya penafsiran sehingga tanda itu disebut dengan mukjizat, ya. Nah, kemudian di bagian kedua inilah tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, atau dengan kata lain dengan bahasa yang lebih sederhana, mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu hanya ada di bagian kedua ini. Di tempat lain, di bagian lain dari kitab Injil Yohanes tidak muncul lagi, ya. Jadi tidak terjadi mukjizat lagi. Kemudian bagian yang ketiga adalah kitab yang disebut kemuliaan atau pemuliaan. Nah, di sini Tuhan Yesus memang berbicara tentang penyalipannya, bahwa penyalipan itu bukan sebuah kekalahan, tetapi itu anak manusia ditinggikan, ya, ditinggikan, dimuliakan, ya. Itu dari pasal 13 ayat 1 sampai dengan pasal 20 ayat 31, dan kemudian pasal 21 itu adalah bagian penutup. Jadi bagian yang kita bahas pada saat ini adalah bagian yang kedua yang disebut dengan kitab tanda-tanda, atau bagian yang secara khusus berbicara tentang mukjizat, dan itu dikaitkan dengan hari raya orang Yahudi, ya, atau hari raya Yahudi begitu. Ya, kita mulai ke teksnya. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Di ayat 1 dan ayat 2 bagian atas ini yang menarik. Hari raya orang Yahudi tidak disebutkan secara persis hari raya apa itu. Dan di Yerusalem dekat pintu gerbang domba, ini ada pintu gerbang domba, pintu gerbang apa itu? Dan ada kolam disebut Bethesda. Ini detail ya, penulis Injil Yohanes memberikan lokusnya aja jelas ini. Persisnya hari raya apa, Pak Pendeta? Ya, menarik karena di bagian ini justru tidak disebutkan hari raya apa sebenarnya, sehingga kita tidak tahu persis hari raya apa yang pada saat itu terjadi. Baru pada pasal-pasal berikutnya atau pada perikop-perikop selanjutnya muncul keterangan, ya, ada hari raya Paskah, Tabernakel, penahbisan Bait Allah. Tapi pada bagian ini justru tidak disebutkan. Nah, oleh karena itu kita tidak tahu hari raya apa, tetapi dugaan kebanyakan yang dimaksudkan dengan hari raya ini adalah hari Sabat. Ya, jadi itu muncul secara eksplisit, secara langsung sesudah Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh itu, diberi keterangan hari itu adalah hari Sabat. Nampaknya itu yang dimaksudkan dengan hari raya tersebut. Nah, kemudian yang menarik adalah diberikan penjelasan bahwa di dekat pintu gerbang domba terdapat sebuah kolam yang namanya Bethesda. Biasanya penggambaran atau deskripsi yang cukup detail ini menuntut perhatian dari pembacanya, ya, bahwa ini bukan sekedar memberikan deskripsi lokasi, tetapi nampaknya ada makna tertentu, ya. Nah, apa sih maknanya? Kalau kita membaca pintu gerbang domba, kita kemudian diingatkan bahwa di misalnya di pasal 10, ya, Injil Yohanes, masih di Injil Yohanes, pasal 10 ayat 9 di situ Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai pintu. Penggambaran ini jarang sekali, ya, jarang sekali diingat atau diperhatikan oleh kebanyakan orang Kristen, ya. Kebanyakan orang Kristen menggambarkan Tuhan Yesus sebagai gembala, ya. Tapi sebagai pintu itu jarang sekali, padahal jelas sekali akulah pintu, ya. Dikatakan akulah pintu, siapa yang masuk melalui aku ia akan diselamatkan dan ia akan masuk dan keluar serta menemukan padang rumput. Jadi kenapa disebut pintu gerbang domba?
nampaknya ini mau mengkaitkan ini loh, pintu yang sebenarnya. Ya, Yesus inilah pintu yang sebenarnya, dan gerbang domba juga nampaknya juga dikaitkan, terutama kalau kita membaca kelanjutannya, yaitu masih di Injil Yohanes pasal 9, sebuah narasi yang sangat terkenal, yaitu Yesus memulihkan orang yang buta sejak lahirnya. Di situ dalam perikop yang sangat panjang itu juga disiratkan bahwa orang ini pun adalah salah satu domba Israel. Jadi Yesus datang ke dekat pintu gerbang domba dan dekat kolam Betesda itu juga untuk mencari domba, salah satu domba Israel. Salah satu domba yang sudah kehilangan pengharapan sebenarnya. Ya. Bagaimana bisa kehilangan pengharapan? Kita kalau mengikuti pembacaan itu diungkapkan oleh si orang lumpuh ini, kita tidak tahu siapa namanya, yang mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang peduli pada dirinya. Tidak ada seorang pun yang menolong dirinya, sehingga dia selalu ketinggalan. Karena ada keyakinan bahwa ada malaikat turun ke atas air kolam Betesda lalu mengguncangkannya. Dan ketika air berguncang, siapa yang masuk duluan, apapun sakitnya, ia akan sembuh. Nah, bagaimana mungkin orang lumpuh tanpa bantuan bisa masuk ke dalam kolam ketika air di dalam kolam itu diguncangkan. Jadi ada satu domba Israel yang berada di dalam keputusasaan, ia tidak punya harapan apapun untuk bisa sembuh. Nah, jadi pintu gerbang domba ini ternyata mempunyai, dalam kaitan juga dengan kolam Betesda, itu mempunyai makna yang sangat mendalam, dan yang menarik bukan dikaitkan dengan kolam Betesda, meskipun kata Betesda itu sendiri artinya rumah kasih karunia, ya, rumah belas kasih, kasih karunia dan kebaikan. Nah, tetapi nanti akan kita lihat bahwa kesembuhan dari orang ini bukan karena kolam itu, tetapi karena Yesus. Yesus yang datang ke dekat pintu gerbang domba dan dekat kolam Betesda, kolam kasih karunia, kolam belas kasihan. Yesus menyatakan belas kasihnya kepada salah satu domba Israel yang sedang berada dalam keputusasaan yang mendalam. Begitu, Bu Santi. Baik Pak Pendeta. Kita akan ulik teksnya selanjutnya di segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu, karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode, tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Hai kiddos. Inti
Betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kiddy Time. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo, mo, mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Iklin, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu kakak. Jadi pangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Didi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Didi, sahabat yang asyik. Sahabat YKB TV, sahabat ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Injil Yohanes 5 ayat 1 sampai 18 dengan judul Mujizat Tak Selalu Berujung Tobat. Kita memasuki segmen kedua dan saya mengajak sahabat dapat berinteraksi, menyampaikan respon ataupun juga pertanyaan di kolom deskripsi yang tersedia. Baik Pak Pendeta, kita lanjut di segmen yang kedua ini. Di sini dituliskan dan diserambi dan ada 5 serambi. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah orang besar, orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Lalu kemudian di ayat 5 di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ini ada 5 serambi. Ini bayangannya serambi seperti bilik, pintu. Lalu kemudian ada orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ini cukup detil disebutnya 38 tahun. Adakah makna khusus di balik angka 38 ini Pak Pendeta? Ya, baik Bu Santi, terima kasih. Jadi saya akan berbicara atau membicarakan dulu tentang serambi. Memang serambi ini saya bayangkan juga seperti ruang-ruang begitu ya. Apakah ada pintu? Nampaknya tidak. Itu hanya sekedar tempat untuk orang-orang sakit yang seperti dijelaskan, orang sakit lumpuh, buta dan sebagainya ada di situ menanti air berguncang begitu ya. Jadi ada 5. Jadi ini menarik karena di dalam Injil Yohanes ini sering sekali gambaran sesuatu itu tidak hanya sekedar menggambarkan seperti misalnya 5 serambi. Itu tidak hanya sekedar memberikan deskripsi tentang ruangan, bahwa di situ ada 5 serambi, tetapi ada semacam kesengajaan. Dan nampaknya 5 serambi ini terkait dengan Musa. Ya. Ada 5 kitab Musa yang dikenal oleh orang-orang Yahudi, yang menjadi kitab paling dihormati. Ya. Yaitu kitab Kejadian sampai dengan kitab Ulangan. Ya. Yang sangat diyakini oleh orang-orang Yahudi bahwa itu ditulis oleh Musa sehingga itu menjadi
kitab yang paling dihormati ya. Namun sekaligus gambaran ini nantinya akan menunjukkan bahwa Yesus lebih dari Musa ya. Jadi nampaknya gambaran 5 serambi itu tidak hanya sekedar memberikan deskripsi lokasi, tetapi mau menonjolkan sesuatu bahwa yang berdiri di situ itu lebih dari Musa yang memiliki 5 kitab tadi. Nah, gambaran 38 tahun ini memang punya 2 makna ya. Makna yang pertama adalah untuk menggambarkan betapa lamanya penderitaan yang dialami oleh orang yang lumpuh ini. 38 tahun tentu bukan waktu yang singkat. Ini waktu yang sangat panjang dan selama 38 tahun tentunya ia menantikan pertolongan sehingga bisa berharap bisa pulih, bisa sembuh, tetapi ternyata selama 38 tahun itu pula harapan selalu berakhir dengan sia-sia dan keputusasaan. Jadi 38 tahun mau menggambarkan betapa panjangnya, betapa lamanya penderitaan yang dialami oleh orang ini. Tapi sekaligus juga menarik kalau kita memperhatikan di dalam kitab Ulangan pasal 2 ayat 14 itu juga disebutkan bahwa bangsa Israel melakukan perjalanan menuju ke tanah perjanjian itu sepanjang 38 tahun. Jadi nampaknya penyebutan 38 tidak hanya sekedar untuk menggambarkan atau memberi informasi bahwa orang ini lumpuh sudah 38 tahun lamanya, tapi juga nampaknya mau dikaitkan dengan perjalanan Israel menuju ke tanah perjanjian. Sehingga dengan menyebutkan itu kita dapat menafsirkan bahwa Musa, ya sekali lagi ini dalam kaitan dengan Musa memimpin bangsa Israel membawa hukum Taurat ya, 5 kitabnya itu memasuki tanah perjanjian. Tetapi Yesus membawa orang yang mengalami kelumpuhan selama 38 tahun itu ke dalam suatu kehidupan yang baru. Kehidupan yang dipenuhi dengan pengharapan ya. Dari keputusasaan dibangkitkan menjadi orang yang telah pulih kembali. Jadi di dalam Injil Yohanes juga ya, kalau kita membaca pada awal Injil Yohanes pasal 1 ayat 17, di situ dikatakan bahwa bahwa hukum itu diberikan kepada Musa. Namun anugerah dan kebenaran itu datang melalui Yesus Kristus. Jadi di sini sekali lagi baik 5 serambi maupun juga keberadaan atau keterangan 38 tahun kelumpuhan itu dikaitkan dengan Musa. Ya, bahwa Musa membawa hukum dan mengantarkan Israel ke tanah perjanjian. Yesus membawa orang yang telah lumpuh 38 tahun dalam kondisi tanpa pengharapan itu menerima anugerah, dan itulah kebenaran Allah yang dinyatakan melalui pekerjaan Tuhan Yesus tadi. Baik, Pak Pendeta, kita lanjut di ayat selanjutnya. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, ayat 6, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, aku tidak punya siapa-siapa untuk menurunkan aku ke dalam kolam itu, ketika airnya mulai terguncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ini justru respons pertama datang justru dari Yesus. Entah apa karena yang sakit ini tidak atau bagaimana, tapi ini memang datangnya langsung dari Yesus. Yesus yang memulai justru percakapannya dengan bertanya, maukah engkau sembuh? Dan jawaban orang ini agak unik juga begitu ya. Tuhan, aku tidak punya siapa-siapa untuk menurunkan, panjang ya jawabnya, entah jawabnya iya apa enggak gitu, tapi panjang ini ya, kayak curahan hati. Kalau pastoral juga begitu, kita tanya apa, panjang, kita mesti perhatikan dia sebenarnya mau ngomong apa begitu kira-kira. Ya betul. Jadi ini satu peristiwa yang cukup langka sebenarnya, karena biasanya oranglah yang berseru-seru memohon belas kasihan, memohon pertolongan dari Yesus.
Tapi kali ini Yesuslah yang mengambil inisiatif. Nanti akan kita lihat bahwa bukan hanya satu kali Yesus mengambil inisiatif atau memulai tindakan dulu, ya, 2 kali dalam narasi ini. Yang pertama ini Yesus mendatangi orang yang lumpuh itu dan bertanya, maukah engkau sembuh? Tentu saja ini satu pertanyaan yang mungkin bagi banyak orang aneh, tetapi jelas sekali lah bahwa orang itu pasti pengen sembuh. Tapi bukan itu sebenarnya. Pertanyaan Tuhan Yesus itu sebenarnya mengandung tawaran dan sekaligus tantangan. Ya. Tawaran, maukah engkau sembuh? Tantangan, percayakah engkau bahwa orang yang berdiri di depanmu itu bisa menyembuhkan engkau? Jadi itu yang dimaksudkan dengan lontaran pertanyaan itu. Yang menarik memang respon dari orang ini ternyata tidak seperti yang diharapkan gitu ya. Bukannya, oh iya saya pengen sembuh, tapi malah dia mengatakan, siapa yang dapat menolong aku untuk masuk ke dalam sungai, ke dalam kolam itu ya. Jadi sangat mungkin dia tidak tahu siapa yang berbicara di depannya ya. Apakah barangkali atau bahkan sangat mungkin orang yang lumpuh ini berpikir bahwa Yesus yang bertanya, maukah engkau sembuh, nantinya akan menawarkan bantuan untuk memasukkan dia ke dalam kolam. Ya. Nah, tetapi ternyata tidak demikian. Ya. Ini menjadi satu perbandingan yang luar biasa karena penantian yang panjang tanpa hasil selama 38 tahun itu, sekarang tiba-tiba si lumpuh ini mengalami kesembuhan yang segera. Ya. Tidak menunggu lama lagi. Begitu dia menjawab, sekalipun jawaban itu tidak seperti yang diharapkan, toh Tuhan Yesus tidak kecewa dan Tuhan Yesus mengatakan, bangkitlah, angkat tilammu dan berjalanlah. Jadi sekalipun responnya sungguh tidak seperti yang diharapkan, toh Yesus tidak membatalkan belas kasih-Nya. Ia tetap menyembuhkan orang itu. Nah, ini yang menarik ya, respon Yesus terhadap semacam keluhan ya orang ini. Tapi Yesus tetap pada tindakannya dan ia mengatakan, bangunlah, angkatlah tikarmu dan berjalanlah. Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tikarnya dan berjalan. Hari itu hari Sabat. Tidak ada penjelasan setelah 38 tahun dia nunggu dan Yesus sanggup menyembuhkannya hanya dengan mengatakan, bangunlah, angkatlah tikarmu dan berjalanlah. Ya, udah dia jalan aja setelah itu. Dan ayat selanjutnya menarik, hari itu hari Sabat dan karena itu para pemuka Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan kau tidak boleh mengangkat tikarmu. Nah, pemuka Yahudi melihat ini udah berarti dia kenal begitu ya, orang ini yang lumpuh ini 38 tahun, tiba-tiba dia di hari Sabat itu dia bisa berjalan begitu. Iya. Ya, ini juga menarik ya, bahwa dia mengalami kesembuhan tanpa dimasukkan ke dalam kolam. Namun kita tidak menangkap kesan sama sekali bahwa orang ini bersukacita, orang ini bersyukur. Biasanya kan kita membaca beberapa peristiwa begitu orang mengalami kesembuhan oleh karena perbuatan Tuhan Yesus, syukur, bersorak biasanya memuliakan Tuhan, sujud, ya, biasanya sujud menyembah Tuhan Yesus. Ini enggak. Jadi bangunlah, ya, angkat tikarmu dan berjalanlah. Ya, dia langsung bangun, ngambil tikar dan jalan saja, ngeloyor pergi, begitulah ya. Jadi nggak ada ucapan terima kasih, tidak menunjukkan tanda-tanda syukur ataupun respek kepada orang yang baru saja memulihkannya itu. Dan ini sangat menarik, ya. Bagaimanapun juga, sekalipun dia tidak mengenal siapa yang berbicara di depannya,
tetapi jelas bahwa orang ini yang memerintahkan dia, dan dia tahu nanti ketika ditanya ya, orang yang memerintahkan itu, yang menyembuhkannya. Setidak-tidaknya ia harusnya bersyukur dan berterima kasih. Iya, dan jawaban si orang lumpuh yang mantan lumpuh ini juga berat. Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tikarmu dan berjalanlah. Ini ada kesan kayak, ya kan bukan salahku toh. Kira-kira mau kesannya seperti itu. Ya tanya aja sama orang itu gitu. Kira-kira seperti itu. Tidak keluar dari mulutnya ungkapan syukur, ungkapan terima kasih, apapun itu, dia hanya bilang, ya orang itu yang tadi yang mengatakannya, dialah yang melakukannya, ini hari Sabat. Seolah-olah tidak punya reaksi ataupun respons positif atau berani begitu menghadapi pemuka agama ini begitu. Iya, jadi dia tidak mau bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Padahal dia melakukan itu sebagai tanda bahwa dia sudah pulih 100%. Bahwa ada orang dengan kuasa yang luar biasa memulihkan dan menyembuhkan. Tapi tetap saja dia tidak mau bertanggung jawab, seolah-olah, iya betul seperti yang dikatakan Bu Santi, seolah-olah orang ini mau mengatakan, aku tidak salah, aku disuruh kok. Gitu. Ya, jadi dia mau melemparkan tanggung jawabnya kepada Yesus yang sudah menolong dan memulihkannya. Gitu. Tapi ketika ditanya siapa dia celingukan ya, bingung karena Yesus sudah hilang di tengah-tengah kerumunan orang banyak, sehingga dia tidak bisa memberikan penjelasan siapa yang menyembuhkannya. Iya. Di ayat 14 Pak Pendeta, kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, ingat engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya jangan terjadi yang lebih buruk lagi kepadamu. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada para pemuka Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Ini juga menarik, kita akan ulik ini di segmen ketiga dan tentu saja sekaligus kita akan melihat relevansinya untuk kehidupan sehari-hari. Ini mantan yang lumpuh ini benar-benar responnya menarik sekali. Ya, kita akan ulik di segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap sapam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Hai kiddos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kiddy time. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo.
orang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu kakak. Jadi pangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Gigi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Gigi, sahabat yang asyik. Sahabat EKB, sahabat ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program ngulik Alkitab. Kita mengulik Injil Yohanes 5 ayat 1-18 dengan judul Mujizat Tak Selalu Berujung Tobat. Kita tiba di segmen ketiga, segmen penutup ini. Pak Pendeta, kita lanjut, kita mau mengulik nih ayat selanjutnya, ayat 14 dan 15. Ini yang unik ini ya, kalau si orang lumpuh ini tidak melihat persis itu Yesus. Namun justru kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepada, ingat engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya jangan terjadi yang lebih buruk lagi padamu. Dan si orang itu keluar lalu menceritakan kepada para pemuka Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Yang tadi mempersoalkan kenapa mesti di hari Sabat, ini menarik melihat si respons orang yang sudah disembuhkan ini malah responnya malah seolah-olah berkonfrontasinya dengan Yesus, tapi justru malah bersekutu dengan para pemuka Yahudi yang boleh dibilang ya selama 38 tahun ya mereka juga kemana? Apakah memperhatikan orang lumpuh ini? Bagaimana respon Pak Pendeta? Ya, terima kasih Bu Santi. Jadi betul, inilah yang tadi saya sebut inisiatif kedua. Ya, jadi Tuhan Yesus tidak hanya melakukan satu kali inisiatif atau berinisiatif menemui orang lumpuh ini, tapi dua kali, dan yang keduanya itu adalah di bait Allah. Dan ini menarik karena dalam pertemuan yang kedua itu Tuhan Yesus memperingatkan kamu sudah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Nah, ini menimbulkan memang banyak penafsiran aneh gitu. Aneh karena begini. Kalau kita memperhatikan di dalam Injil Yohanes pasal 9, ketika Tuhan Yesus dan para murid itu bertemu dengan seorang yang dikatakan buta sejak lahirnya, kan itu juga ditanya ya, ini yang dosa siapa? Apakah orang ini atau orang tuanya? Dan Tuhan Yesus mengatakan, bukan orang ini, bukan orang tuanya, tetapi biarlah melalui orang ini pekerjaan Allah dinyatakan, kan begitu. Ya. Jadi ini kok jadi kontradiksi gitu. Di pasal 9 Yesus jelas sekali menolak menghubungkan penderitaan atau disabilitas seseorang ini dikaitkan dengan dosa, sementara di sini Tuhan Yesus kok nampaknya mengkaitkan dengan dosa, bahwa kelumpuhan itu dikaitkan dengan dosa. Apakah memang itu yang dimaksudkan? Nah, tentu saja sikap Yesus terhadap relasi antara dosa dan penderitaan ini tidak berubah-ubah yang tidak menentu. Tetap saja sebenarnya Yesus tidak dengan mudah menghubungkan antara
sakit dengan dosa, ya. Belum tentu demikian. Nah, dalam kasus ini nampaknya ini menjadi semacam peringatan, ya. Yesus nampaknya sudah melihat bahwa orang ini bisa saja dari sikap-sikapnya sudah menunjukkan bahwa orang ini sulit berterima kasih, atau bahkan bisa kita katakan dengan gemas gitu ya, bahwa orang ini memang tidak tahu berterima kasih. Nah, itu sebabnya Yesus nampaknya sudah mengingatkan, jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan keadaanmu menjadi lebih buruk lagi. Nah, dosa apa yang dilakukan, itulah yang kemudian terjadi setelah Yesus menemui orang lumpuh yang sudah sembuh ini. Dengan segera dikatakan orang ini keluar menemui para pemuka Yahudi dan mengatakan, itu loh yang menyembuhkan saya dan yang menyuruh saya mengangkat tikar dan berjalan. Ya. Jadi dia sekarang menemukan kambing hitam yang bisa dikorbankan supaya dia tidak terkena sanksi. Ya. Nah, itu yang terjadi. Dan ini tentu saja respon yang sangat memprihatinkan. 38 tahun orang tidak peduli kepadanya. Kecuali satu orang, yaitu Yesus, yang menyembuhkannya. Justru ia tidak berpihak kepada Yesus, ia malah justru berpihak kepada para pemuka Yahudi yang seperti yang tadi Bu Santi bilang, kemana mereka selama ini? Mereka tidak peduli, tidak berbuat apapun, tetapi kemudian justru kepada kelompok inilah si orang yang sudah mengalami kesembuhan ini berpihak. Dan ini sangat menarik karena kita bisa menyejajarkan, membandingkan antara peristiwa penyembuhan orang lumpuh dengan penyembuhan orang yang buta sejak lahirnya. Dan ada banyak kesejajaran di sana, kecuali salah satunya adalah di bagian ini, yaitu bahwa setelah bertemu dengan Yesus, orang yang lumpuh dan sudah sembuh itu pergi keluar bergabung, ya, bisa dikatakan begitu, bergabung dengan musuh-musuh Yesus. Sementara orang yang buta sejak lahirnya itu yang disembuhkan justru terus berpihak kepada Yesus, membela Yesus, sehingga dikatakan bahwa dia akhirnya diusir keluar oleh para pemuka agama. Nah, di sini ada dua respon yang berbeda dari satu peristiwa yang bisa dikatakan serupa, yaitu peristiwa disembuhkan. Yang satu 38 tahun, yang satu sejak lahir. Dan saya kira rentang penderitaan kedua orang ini mungkin sama panjangnya. Tetapi yang satu bersyukur, berterima kasih, berpihak kepada Yesus, sementara yang satu justru berpihak kepada lawan-lawan Yesus. Nah, inilah, berangkat dari sinilah saya merumuskan judul bahwa mukjizat tak selalu berujung pada tobat. Pak Pendeta, apakah Yesus melanggar peraturan kah sehingga mereka nih gregetan sekali? Karena ternyata kalau ayat 18, para pemuka Yahudi makin berusaha untuk membunuhnya, bukan saja karena ia melanggar peraturan Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Ya. Jadi terutama ada dua alasan yang menurut para pemuka Yahudi itu sudah cukup kuat untuk membunuh Yesus. Yaitu yang pertama, melanggar hukum Sabat. Ya. Yang kedua, dari mana orang-orang atau pemuka Yahudi itu bisa menarik kesimpulan bahwa Yesus menyamakan dirinya dengan Allah dari ucapan Tuhan Yesus yang mengatakan Bapakku sampai sekarang bekerja. Dengan menyebut Allah sebagai Bapakku itu sebuah bagi orang-orang Yahudi, pemuka Yahudi itu penistaan terhadap Allah. Ia menyamakan dirinya dengan Allah. Ya. Bapakku sampai sekarang bekerja, demikian pula aku. Jadi jelas bahwa di situ Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Dan itu merupakan satu pelanggaran serius di dalam pandangan para pemuka Yahudi. Dan menarik adalah bahwa orang-orang Yahudi atau pemuka Yahudi ini justru lebih tertarik pada soal pelanggaran ketimbang sebuah peristiwa yang luar biasa ajaibnya.
38 tahun orang menderita, orang lumpuh, dan sekarang di depan mereka orang ini sudah berjalan, sudah sembuh. Bukan itu yang menarik, yang membuat para pemuka Yahudi ini bersyukur, menyaksikan pekerjaan Allah di situ, melainkan justru mencari-cari kesalahan, mencari-cari celah bahwa ini pelanggaran, ini menyamakan dirinya dengan Allah. Ya. Mereka tidak bisa melihat bahwa di dalam peristiwa mukjizat itu nyata karya Allah yang bukan hanya menyembuhkan orang lumpuh, tapi juga memperbarui kehidupannya, menumbuhkan pengharapan yang baru. Dan mestinya si lumpuh yang sudah sembuh ini diharapkan menjalani kehidupan secara baru, tapi ternyata itu yang tidak diwujudkan oleh orang yang baru disembuhkan itu. Baik Pak Pendeta, ini mendekati menit-menit akhir di segmen penutup dan juga di episode ini mengulik Injil Yohanes 5. Relevansinya untuk kita semua ini tentang keberadaan orang lumpuh ini bersama dengan para pemuka Yahudi, dan juga pastinya dengan dikaitkan dengan judul mujizat tak selalu berujung tobat. Apa relevansinya untuk kita sebagai orang percaya di masa kini? Ya, jadi apa sih yang menyebabkan orang lumpuh ini tidak berpihak kepada Yesus, tidak mengungkapkan rasa syukur dan terima kasihnya? Dugaan saya adalah karena orang ini ketakutan. Dia sadar betul berhadapan dengan siapa? Para pemuka Yahudi yang punya kekuasaan dan bisa menjatuhkan penghukuman, entah itu pengucilan atau ekskomunikasi atau penghukuman-penghukuman yang lain. Dan itu nampaknya lebih ditakuti ketimbang kepatuhan kepada orang yang telah berbuat sesuatu yang besar dalam kehidupannya, yang mengubah 180 derajat kehidupannya. Nah, takut ya. Dan nampaknya ini juga perlu menjadi perenungan di dunia modern ini. Ya, ada banyak pekerjaan Allah yang dinyatakan dalam kehidupan orang-orang yang mengaku beriman. Tetapi apa sih sebenarnya tujuan dari pekerjaan Allah dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan kita? Allah bekerja supaya kita itu menjalani kehidupan secara baru. Itu yang diharapkan. Itu yang Yesus harapkan pada orang yang lumpuh ini. Supaya ia menjalani kehidupan secara baru. Tetapi hidup secara baru itu ternyata tidak mudah. Dan menurut saya, mukjizat banyak yang tidak mengubah apapun. Sekalipun orang itu mungkin menyatakan untuk masa kini ya, menyatakan, oh terima kasih saya sudah begini begitu, saya mengalami begini begitu. Tetapi banyak kali orang juga melihat bahwa hidupnya tidak mengalami perubahan apapun kecuali mungkin dia sembuh. Tapi secara fisik, secara jasmani, secara rohani, spiritual tidak mengalami perubahan apapun. Dan disitulah mukjizat tidak selalu membuat orang kemudian bersungguh-sungguh bertobat, menjalani kehidupan secara baru, meninggalkan apapun yang jahat, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu terjadi dalam dunia modern, jadi belum tentu juga orang yang bersaksi ke sana kemari bahwa dia mengalami kesembuhan dan sebagainya, betul-betul sudah menjalani kehidupan secara baru. Ya. Baru. Iya, jadi itu menurut saya menjalani hidup secara baru itu bagi banyak orang menakutkan. Karena mungkin banyak hal yang harus ia tinggalkan. Ya. Itu dia. Ya. Itu dia. Kenyamanan yang selama ini dinikmati, yang mungkin tidak sejalan dengan kehendak Tuhan, yang harus ditinggalkan, itu yang tidak mudah dan itu menakutkan. Dan itu sebabnya mengapa orang yang sudah mengalami mukjizat pun belum tentu berpihak kepada Yesus. Ia mungkin lebih berpihak kepada kenyamanan hidup. Makanya kata bangkitlah dan berjalanlah bisa juga bernada lain ya. Asosiasinya bukan sekedar bangkit berjalan secara fisik ya Pak Pendeta. Betul. Bangkit dan berjalanlah itu artinya hiduplah. Kata bangkit itu pun yang diucapkan oleh Yesus terhadap Lazarus yang ada di dalam kubur. Bangkitlah atau bangunlah ya. Supaya
memasuki suatu kehidupan yang baru. Berjalanlah, ya, sebagaimana dikatakan juga, barang siapa bersama dengan aku, ia tidak berjalan di dalam kegelapan. Nah, itu yang sebenarnya perintah Yesus itu tidak hanya sekedar secara harafiah orang dari lumpuh bangkit berdiri dan berjalan, tetapi juga mengandung makna teologis yang mendalam. Bangkitlah dari keterpurukanmu, dari kehidupanmu yang gelap, berjalanlah bersama dengan aku, karena siapa yang berjalan dengan Yesus, ia tidak berjalan di dalam kegelapan. Jadi undangannya adalah undangan hidup secara baru, sungguh-sungguh baru, turut dengan kehendaknya. Jadi ketika orang mengalami pemulihan, itu bukan sekedar merasa nyaman, lepas sesaat, tetapi lebih dari itu, mengalami pemulihan secara total, secara baru, sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya. Baik Pak Pendeta. Ya, jadi itu merupakan satu tantangan, ya, satu ajakan. Siapapun yang telah mengalami karya Allah dalam kehidupannya, mari berjalanlah bersama dengan Kristus. Ya, ya, mengharukan ini Pak Pendeta. Berjalanlah bersama dengan Kristus. Terima kasih Pak Pendeta Mungki Asasmita untuk kesediaan mengulik Injil Yohanes 5 ayat 1 sampai 18. Dan ketika tayangan ini boleh memberkati sahabat-sahabat, dapat membagikannya kepada sebanyak mungkin orang dan dapat menekan tombol like maupun subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Kita akan mengakhiri episode kali ini. Kita akan menutup dalam doa. Mari Pak Pendeta dapat memimpin kita dalam doa penutup ini. Mari saudara-saudara sekalian, kita akhiri ngulik Alkitab pada saat ini dengan berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, kami mengucap syukur karena kami boleh menggali, mendalami, dan merenungkan firman-Mu. Biarlah ajakan-Mu untuk senantiasa berjalan bersama dengan Engkau setelah kami menikmati begitu banyak pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kami, boleh kami wujudkan dengan penuh kesungguhan, supaya kami tidak lagi berjalan dalam kegelapan, tetapi berjalan dalam terang bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, dimanapun kami berada, kiranya penyertaan-Mu boleh senantiasa kami rasakan. Biarlah Tuhan juga memberkati YKB dengan segala program dan pelayanannya. Biarlah kiranya kehadirannya sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Amin.